Bapak Camat Agung, Bapak Iskandar, yang saya hormati mandatori dari kepala desa yang mungkin sempat hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tak henti-hentinya Allah memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam. Yang paling penting juga nikmat sehat. Nikmat sehat ini dalam kondisi seperti sekarang ini tiada ternilai lagi harganya. Sangat tinggi. Orang kaya konglomerat sekalipun kalau sudah terpapar COVID, hartanya tidak ada fungsi apa-apa lagi. Ibarat kata apa namanya? Kedatangan kami di sini anggota Dewan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban kami selaku anggota dewan, yaitu turun ke masyarakat, reses istilahnya. Turun ke masyarakat ini dalam rangka meneruskan pembangunan baik yang ada di desa maupun yang ada di Oki ini sebagai daerah pilihan kami, dapil kami sebagai anggota Dewan Provinsi Dapil 3 ini. Kami ke Lembuing, selanjutnya lusa kami ke Kabupaten OI. Nah, itu kegiatan kami selama kurang lebih 8 hari. Sisa kami turun ke lapangan, kami akan berdiskusi, tentu menyerap semua aspirasi-aspirasi yang telah terima masukan-masukan dari masyarakat. Ya, mungkin dari Tanjung Lubuk berapa banyak, dari desa lain. Eksekutif dalam hal ini pemerintah provinsi untuk minta direalisasikan. Gitu ya Bapak-Bapak. Terusnya saya perkenalkan kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Yang paling ujung yang berhijab warna Tosca, biru Tosca ya. Itu Adinda Ibu Ike Mayasari. Ibu Ike Mayasari ini dia berasal dari Serapan, dari daerah kita ujung Serapan sana, kampung halamannya, dari partai PDIP. Ini kalau Selatan sangat dikenal ini. Ini adindanya Ketua DPRD Oki nih Bu, Bapak Abdianto. Ini adiknya Ibu Ike. Selanjutnya yang berjilbab biru ini adalah Ibu Mali Mustika. Ibu Mali Mustika ini permaisurinya mantan Bupati OI Ilyas Panji Alam. Beliau namanya Bapak Ilyas Panji Alam. Maka tokoh-tokoh terkenal kali ini. Beliau dari partai PDIP duduk di Komisi 4. Nah, Komisi 4 ini kalau jalan kamu jahat, berlobang-lobang, ngadulah sama Ibu Meli ini, ya, dengan masyarakat. Apa yang kamu itu keluhkan, insyaallah, ya teman-teman ya.
Ibu Mali duduk di Komisi 4 berkenaan berurusan masalah jalan. Ya, lebih elegannya adalah masalah infrastruktur pembangunan. Jalan, jembatan, irigasi, bendungan, segala macam. Lebih terkenal lagi, ini tuan rumah juga. Bos, Bapak Haji Ahmad Firdaus SH. Bapak Haji Ahmad Firdaus ini rumahnya di Kayagung, tempat tinggal di Kayagung, aku tahu juga tempatnya. Tak jauh dari tol. Beliau duduk di Komisi 1. Tadi sudah saya jelaskan, Komisi 1 ini berkenaan berurusan sama kepemerintahan. Nah, kalau misalnya tidak ketemu sama Ibu Ike, ketemu juga dengan Pak Haji Ahmad Firdaus. Bisa juga lebih cepat, lebih bagus. Sebelum Pak Partai Amanat Nasional duduk di Komisi 4 sama dengan Ibu Meli. Jadi kami ini satu komisi. Kalau kami gimana? Kita kejar meja, tidak tahu dapat ketemu gitu. Itu betapa dahsyatnya Allah menurunkan virus ini. Kecil, ibarat ini tentera, tak kejingan tenteranya. Diserangnya manusia yang ada di bumi ini. Berguguran gitu. Pagi hari ini dari 12 anggota dewan, sisanya masih di jalan. Kejar-kejaran sama waktu kami ini Pak Bu. Karena semalam itu banyak berdiskusi masalah reses ini. Maka itu kita yang masih bertahan dan semoga tetap bertahan, ya, sampai ajal secara normal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masker, jangan sungkan-sungkan. Tak kata lagi masker, beli. Tak perlu mahal lagi masker ini. 20.000 satu pak itu sekarang. Isi 10. Itu sesak napas, mati tidak keluar. Dikubur kita dijauhi betapa apa istilahnya tuh tak lemaknya. Sudah kita mati, uang dagangan dekat dikubur kita. Tapi memang namanya ajal itu tidak tahu. Allah kalau yang punya rahasia. Insya Allah kita yang ada di sini tetap menjalankan. Nang namanya proposal, buatlah proposal, ajukan ke camat, minta camat masukkan ini atau kades dulu, minta atau kades masukkan ini ke musrembang desa. Harus ada bukti otentik bahwa kamu itu mengusulkan, ya, membuat proposal, hitam di atas putih. Masyarakat membutuhkan ini, hitam di atas putih. Ada yang bertanggung jawab. Masyarakat itu sendiri maupun kepala desanya maupun camatnya langsung ke kabupaten. Itu yang namanya tanggung jawab aspirasi masyarakat. Mungkin kawan-kawan yang lain masih ada yang perlu disampaikan. Ini apa areal tugasnya Balai Besar. Jadi Balai Besar ini ada di Jakarta. Balai Besar Pengairan. Jadi Jakarta itu punya wakil rakyat juga. Nanti saya kebetulan Ayunda kita Ibu Hana Gayatri, ya, Ayunda kita Ibu Hana Gayatri yang dapil opsi juga Sumsel 2 ini. Nah itu yang layak untuk melakukan apa namanya normalisasi sungai, badan sungai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita cuma anak-anak sungai Bapak, ya, kami untuk PU provinsi itu cuma di arealnya badan-badan sungai, anak-anak sungai. Kalau normalisasi anak sungai,
Itu gawe kita memang. Ya, kita buka sedikit ya, 1-2 pertanyaan dari masyarakat ya. Ya, sudah itu kami tutup, kami tanggapi dan kami tutup. Segera kami akan meluncur ke desa tetangga lagi. Ya, kami sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin yang lain ditutup segera ya. Kalau normalisasi badan sungai tadi nanti itu wilayahnya Balai Besar, PU Balai Besar, ya, yang ada di Jakarta. Lagi kita lapor ke. Wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wasnya Ibu Perca Dianturi Putri, Pak Gubernur kita. Bapak Ibu sekalian, kedatangan kami ke sini dalam rangka menunaikan tugas kami selaku anggota Dewan Provinsi. Ini adalah saudaraku Raden Gempita. Raden Gempita ini dari Partai Gerindra. Beliau duduk di Komisi 5. Komisi 5 ini berurusan masalah kesejahteraan rakyat, Bapak Ibu. Jadi di sampingnya adalah Bapak Mary SPD. Bapak Mary SPD ini dari saudara kita dari kecamatan yang paling ujung, Mesuji. Bapak Mary bernaung di Partai PKB, ya, Partai PKB. Beliau duduk di Komisi 5 juga. Jadi ada 2 di Komisi 5, ada banyak ya di Komisi 5 ini. Salah satunya Bapak Mary dan Bapak Raden Gempita. Yang tidak asing lagi dari Bapak, ini tuan rumah juga ini, rumahnya di Kayagung, adalah Bapak Haji Ahmad Firdaus Ishak. Nah, ini tuan rumah ini. Beliau ini bernaung di Partai Perindo dan berada di Komisi 1. Tugasnya ada di Komisi 1. Pak Junaidi SE, Haji Junaidi SE, bernaung di Partai PAN, ya, bernaung di Partai PAN dan bertugas di Komisi 4. Komisi 4 ini urusan infrastruktur dan pembangunan. Kalau misalnya ada jalan-jalan yang rusak. Kemudian di sebelah saya tak asing lagi putra Kayagung, Bapak Muhendi Mahzareki bin Bapak Haji Ishak Meki. Beliau ini wakil ketua kami, Pak Bu, wakil ketua kami DPRD Sumsel, dan juga merangkap sebagai koordinator Komisi 5. Banyak jabatannya ini, cacaknya. Selanjutnya di sebelahnya ada Ibu Meli Mustika Ilyas Panji Alam. Beliau ini Nyonya Pak Ilyas Panji Alam, mantan Bupati OI, Ogan Ilir. Selanjutnya di sebelah Ibu Meli Mustika bernaung di Partai PDIP. Sama-sama saya tugas di Komisi 4. Jadi kalau saya lagi nggak di tempat, ada Ibu Meli Mustika. Satu lagi Bapak Asweni kebenaran lagi masih ada tugas yang belum selesai. Selanjutnya di sebelah Ibu Meli Mustika ini ada Bapak Kanoviandri. Bapak Kanoviandri ini kalau kami di komisi biasa nyebutnya Ujang. Kalau aku manggil Dindo Ujang atau Pak Ujang atau Kak Ujang, sesuaikan baik.
Pak Ujang ini duduk di komisi 3. Ganteng, hitam manis lagi. Itu tertera namanya tidak ada. Waduh, Haji Ali Imron. Haji Ali Imron ini bernaung di Partai Hanura. Tugasnya di komisi 2. Nah, komisi 2 ini lagi tak kalah benar orangnya, ini Bapak Sri Sultandi. Kalau yang tak tahu, dia tahu, dia ini adindonya Pak Gubernur kita, Pak Haji Ahmad Ru, bernaung di Partai Nasdem. Tugasnya di komisi 5 juga. Banyak di komisi 5 ini. Ikut 2, 3, 4, 5. Ada 5 di komisi 5. Satu lagi yang terakhir. Nah, ini tuan rumah juga ini, putra Kayagung, Bapak Haji Nawawi Yana. Jatah Kota Kayagung. Beliau bernaung di Partai Golkar dan tugas di komisi 1. Betul Pak ya? Nah, betul. Komisi 1 kami perkenalkan. Satu lagi Bapak Asweni, masih dalam perjalanan karena kami ditunggu acara selanjutnya, masih ada 2 acara lagi ya. Itu udah berkali-kali ya ngomong, tidak kasih realisasi gitu ya. Bukannya apa-apa, itu salah karena otentiknya tidak ada. Hitam di atas putih, ajuan itu tidak ada. Sehingga mau apa, alasan apa? Berpegang pada apa kita di sini? Karena itu akan terlihat pada kami. Nah, kalau kami bacanya, oh ini bagus, pembangunan ini untuk Kayagung, bagus ini. Nah, kami akan segera mengajukannya ke Bapak Gubernur, Pak Gubernur, ini bagus ini. Ya tertulis dan dikirim. Nanti kami akan melihat di situ, oh ini ada. Ini nggak main-main kita Ibu, Bapak. Kita kalau diserangnya entah kapan saja, ya. Mau tidur, mau lagi santai. Kalau sudah diserangnya langsung sesak napas kita. Berdiskusi, kami pilih-pilih yang mana sangat bermanfaat bagi kemaslahatan kita sebagai warga OKI, warga OI. Nah, maka kami tidak akan menunggu lagi, kami segera usulkan ke Pemprov. Kunjungan kita pada reses kedua ini ke daerah OKI dan OI. Kami pilih Kecamatan Kayagung. Desanya di sini lurah ya, bukan desa, Lurah Kutaraya. Ini pada dasarnya kita tetap terus tanpa henti-hentinya kita menekankan, utamanya menekankan kepada masyarakat adalah kesehatan, menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu untuk saat sekarang ini adalah aset yang tidak ternilai harganya, ya. Orang kaya sekalipun kalau sudah terpapar sakit itu nggak ada gunanya harta sama sekali. Kalau sehat, menjaga kesehatan, karena COVID sedang merebak ini, makanya kami di sini lebih mengutamakan cegah namanya COVID ini dengan melakukan 4M. Himbauan Pak dari Dewan sendiri untuk masyarakat di Ogan Ilir dan Kabupaten OKI ini apa Pak? Ya, himbauan kalau misalnya ada usulan, hasrat dan keinginan untuk mengajukan pembangunan di daerah masing-masing, ya sekarang ini kita tetap kita terima seperti biasa, tapi dalam bentuk usulan ataupun lebih bagus lagi dalam bentuk proposal. Kita terima proposal itu, kita kaji secara bersama di dalam tim kita, tim artinya di dalam Dewan Dapil 3 ini, dan kalau itu memang bagus, kita akan ajukan ke pemerintah provinsi untuk segera. Tinggal lagi nikmat sehat ini, tiada batas lagi nikmat ini.
Coba kalau kamu terkapar di rumah, tidak datang ke sini. Coba kalau kamu kena kopi, ajaklah kamu keluar dari rumah sakit atau dari rumah. Isolasi mandiri paling cepat 14 hari, paling lambat selama-lamanya pajak. Iya, pajak sebulan, pajak 2 bulan, isolasi mandiri. Jadi betapa tiada ternilai yang namanya sehat ini sekarang ini. Ya, uang kayu yang penting sehat. Nikmat sehat yang dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam keseharian. Jadi kita jago kesehatan. Jagolah. Ini saya itu yang lagi apa itu? Main HP itu dia. Bapak Aswani, Pak Haji Aswani, Al Ustad Al Mukarram ini. Ini cocok kalau disebutkan Al Ustad Al Mukarram Ibu Epta. Haji Aswani. Ya. Nah, beliau bernaung di partai PKS, ya, dan bertugas di Komisi 4 DPRD Sumatera Selatan. Kalau jabatan putus, carilah Pak Aswani. Selesai kalau urusan itu. Dari partai PKS ya. Lebih dari bupati gitu. itu kan idealnya seperti itu Pak Haji. Selanjutnya yang sebelahnya ini ada tuan rumah, Bapak yang paling ganteng ini, Bapak Haji Ahmad Firdaus Ishak. Ya, ini tuan rumah. Beliau ini dari Partai Hanura, ya. Maaf. Dari Partai Perindo, ya. Ingat ke? Itu selanjutnya yang berbaju putih, saudara kita dari ujung jauh selatan, ya, Bapak Haji Ali Imron. Bapak Haji Ali Imron ini bernaung di Partai Hanura, pupuk segala macam. Banyak bertanya sama Pak Haji Ali Imron, beliau ahlinya. Tanah kamu kurang subur, ini dia pupuknya, ini dia bibitnya. Selanjutnya sebelah kanan saya, saya dulu ya, Haji Junaidi. Pak Haji Junaidi bernaung di Partai Amanat Nasional PAN dan bertugas di Komisi 4 sama dengan Pak Haji Aswani, Ibu Meli, Pak Junaidi. Semuanya ngurusin masalah pembangunan infrastruktur. 5 wakil rakyat dari 12 anggota dewan ini. Nah, itu saja perkenalan dari kami. Selanjutnya kita sambung tadi masalah terjaga kesehatan ini yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, para tokoh agama, Bapak Ibu, Ya, kantor bupati itu kan. oh ya, itu datarannya rendah ya. Ya mungkin dalam hal ini banyak solusi yang harus kita lakukan. Mungkin kita nanti mungkin bisa saya sampaikan langsung ke usernya ya. Dalam hal ini pemerintah kabupaten bisa juga kami titip pesan dari masyarakat cerita ya. Tapi yang lebih bagus lagi itu usul itu tertulis Pak ya, ditujukan pada anggota dewan provinsi. Jadi saat anggota dewan provinsi
berdiskusi menentukan yang mana yang harus prioritas untuk diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Lempuyan Jaya, Bapak Hendra. Juga yang saya hormati Bapak dan Koramil Lempuyan Jaya, Bapak Jauhari. Juga Bapak Abdullah sebagai Kepala Puskesmas Lempuyan Jaya, dan juga Koordinator Pertanian. Kalian hadir, dan saya sendiri ingin mengingatkan pada diri saya, kiranya COVID ini adalah barang yang tidak kelihatan, musuh yang tidak kelihatan. Kalau TNI kita berperang itu ada musuhnya, tembak menembak. Tapi kalau ini virus yang tidak kelihatan, mau nembak kemana kita? Artinya apa? Yang paling penting kita jaga diri kita, proteksi diri. Pak M dan tadi Pak Camat sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat Lempuyan Jaya, kalau bisa segera divaksinasi. Nah, itu yang kami dapat sampaikan. Yang kedua, kedatangan kami di sini beranjang sana, ingin bercengkerama dengan para konstituen kami di sini. Kiranya apa yang bisa kita diskusikan bersama. Cuma dikarenakan kendala pandemi COVID ini sedang merebak, Bapak Camat, Bapak Kades, tadi saya lupa tadi Pak Kades ya, Pak Guntur ya. Tapi lagi cuti, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, Pak Guntur. Jadi kami ke sini ingin meresap di struktur pembangunan desa atau di wilayah desa di sini. Lebih bagus lagi kalau sudah berupa proposal itu dikumpulkan, mungkin lewat Pak Camat, nanti Pak Camat menyerahkan kepada kami. Setelah ini dipersilakan ibu-ibunya untuk dapat foto bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Lempuyan, Bapak Kepala Desa Lubuk Seberuk, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dalam kewajiban ini kami sudah saya untuk memperkenalkan kawan-kawan anggota Dewan Sumsel yang terdiri dari 12 anggota Dewan. Fungsi hanya untuk menghindarkan dari pandemi COVID ini. Nah, pesan kita sebagai anggota Dewan Sumsel, marilah kita berjaga bersama, menghindar bersama dari pandemi COVID ini. Karena untuk pembangunan daerah Desa Lubuk Seberuk bisa ditulis di secari kertas ataupun yang sudah siap menyiapkan proposal, dikumpulkan dengan kepala desanya. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Bahwa kita isoma di rumah Bapak Kepala Desa atau di tempat 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diwajibkan untuk per 4 bulan ini selalu turun ke masyarakat. Ya, turun ke masyarakat ini menampung semua apa yang menjadi aspirasi masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat, usulan-usulan masyarakat untuk hal pembangunan, baik pembangunan manusianya maupun pembangunan wilayah. Ya, wabil khusus Bapak Kepala Desa Muara Brunei II, Bapak Efriadi. Juga ada di sini yang terhormat Bapak Abdullah sebagai Kepala Puskesmas Lempuing Jaya. Juga yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian, sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Jadi bapak-bapak, kalau ada masalah izin mengizin ya berkenaan dengan pemerintah, silakan bapak-bapak datang ke Komisi 1 Provinsi Sumatera DPRD Provinsi Sumatera Selatan, temui yang namanya Bapak Firdaus, Bapak Ahmad Firdaus. Insyaallah beliau sangat sakti, Pak. Amin, 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 amin. Selanjutnya sebelah kirinya ini tokoh. Ini sudah saya anggap tokoh ini, Pak. Bapak Nawawi Anang. Bapak Nawawi Anang ini tidak asing lagi kalau di daerah Lempuing ya, Pak ya. Sudah 2-3 kali dia mencalonkan anggota dewan baik kabupaten maupun provinsi. Bapak Nawawi Anang sekarang ya dari Partai Golkar, tetap dia dari awal sampai akhir ini masih setia dengan Golkar kuningnya. Dan sekarang ini bernaung di Komisi 1. Sama ya Pak ya, Pak Firdaus sama Pak Nawawi Anang ini satu pekerjaan. Nah ini kalaulah keroyokan dia lebih bagus lagi, ya lebih cepat lebih bagus katanya kan. Kalau dewean begawe mungkin agak lambat, kalau berdua keroyokan mungkin cepat. Ilyas Panji Alam, beliau orang rumahnya Pak Ilyas Panji Alam, Bapak Bupati OI terdahulu. Beliau dari Partai PDIP dan bertugas di Komisi 4 yang membidangi masalah pembangunan dan infrastruktur. Mengurus Mai Hanura, bertugas di Komisi 2. Nah, Komisi 2 ini tadi Pak Camat bilang Lempuing ini penduduknya mayoritas petani ya Pak ya. Cocok kalau diskusi sama Pak Ali Imran, Pak. Pak Ali Imran membidangi masalah pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Nah ini jagonya ini Pak, ahlinya. Jadi kalau ada masalah pertanian selesai dengan beliau ini Pak. Selanjutnya di sebelah saya ibu yang cantik, Ibu Ike Mayasari, sama Putri Selapan juga dari Partai PDIP. Kalau Pak Haji Ali Imran tadi Partai Hanura Pak, dari Partai Hanura. Lalu Bu Ike dari PDIP dan bertugas di bidang Komisi 3 di bidang keuangan. Banyak duitnya Pak. Saya sendiri Pak Junaidi SE dari Partai Amanat Nasional, bertugas di Komisi 4 yang membidangi pembangunan dan infrastruktur. Jadi ya, kalau ada jalan yang kurang bagus ya silakan Pak, ajukan berupa usulan maupun proposal. Insyaallah kita terima, kita ajukan ke Pemprov, terutama untuk jalan-jalan yang statusnya jalan provinsi.
mungkin jalan poros gitu ya. Selanjutnya saya perkenalkan saudara saya ini ganteng, Bapak Ahmad Firdaus SHMH. Beliau dari Partai Perindo dan bertugas di Komisi 1 untuk masalah Kora tadi ya. Nah, ini sama dengan Pak Nawawi Anak di Komisi 1 ya Pak ya. Selanjutnya saya perkenalkan Bapak di sebelahnya, Bapak Haji Asweni, Al Ustadz Al Mukarram Asweni. Beliau dari Partai PKS bertugas di Komisi 4. Sama dengan saya Pak. Kami ada 3 di sini Pak di Komisi 4. Pak Asweni, Pak Junaidi, dan Ibu Meli. Terakhir yang ada di kiri saya Pak, ini nggak asing lagi nih. Semua udah pada tahu ini. Nggak perlu saya kenalkan loh. Berdiri Pak. Berdiri Pak. Bapak Muhendi bin Haji Ishak Meki. Putranya Pak Ishak Meki, mantan Bupati OI terdahulu. Oki ya saya. Sorry Pak, maaf. Itu saja yang lain nggak ada lagi Pak ya. Pak, ada Pak Raden Gempita. Pak Raden Gempita itu dari Partai Gerindra Pak. Mungkin dia berhalangan untuk datang hari ini ya. Masih di jalan, oke. Nah, selanjutnya melalui kesempatan yang berbahagia ini kami merasa terharu, merasa bangga karena desa kami mendapat kedatangan tamu yang terhormat. Melalui dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Oke, 1, 2. Dalam hari ini pimpinan dan anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan yang mana telah kami sampaikan kepada Dewan Kabupaten Ogan Ilir. Kalau bisa sekalian pupuk sedikit berkenaan masalah pembangunan infrastruktur, lebih tepatnya lagi TPT ya, Embok Penahan Tebing. Ya, secara kasat mata kami belum melihat lokasi. Kemudian siapkan saja Pak yang namanya proposal, ya. Kalau sudah ada proposal, ya kalau proposal itu Pak, kalau bisa dimusrembangkan Pak, baik mulai dari Kades sampai ke kabupaten Pak, masuk musrembang kabupaten, sudah ya. Nah kalau sudah, mungkin nanti kopinya nanti kami minta Pak, nanti bisa kita minta bantu langsung ke pemerintah provinsi, bisa diajukan lewat Komisi 4 Pak. Tapi kalau sudah ada di musrembang itu semua anggota dewan sebenarnya udah, apalagi yang dapil Oki OI ini sudah bisa melihat sedikit itu Pak. Tuan itu mungkin insya Allah Pak Ujang, Bu Meli mungkin bisa nanti melihatnya untuk segera ada realisasi ke depan ini Pak. Wah, kalau sudah di Pak Wagub ya tinggal diingatkan aja Pak. Aman itu Pak. Ya mungkin nanti ya. Komisi 4 dan juga ini Pak Ujang lebih sakti ini Pak. Selamat datang Bapak Raden Gempita. Ya, Bapak Raden Gempita ini anggota Komisi 5 ini Pak. Dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siapnya. 1, 2. Pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih Bapak-bapak anggota DPR yang berkenan reses. Hadir memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada saat ini masih diberinya kesempatan kesehatan. Mata pencariannya yaitu sebagian besar adalah pertanian, khususnya perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang pertama itu yaitu yang ada di Lempuing, di Desa Lubuk Seberuk, itu jalan poros, jalan tembus itu kita akan bawa ke provinsi, kemudian kita untuk kita segera minta bantuan sama provinsi untuk penyelesaiannya, dikarenakan kemungkinan dana pembangunan di Kabupaten Oki itu tidak memungkinkan untuk pemenuhan pembangunan tersebut. Kemudian untuk yang di Desa Rantau Alai adanya tepian sungai yang tergerus itu, yaitu sangat penting untuk untuk kepentingan masyarakat banyak, terutama untuk di Desa Rantau Alai itu, supaya tanah lahan mereka itu tidak habis termakan di arus sungai. Maka kita disegerakan, karena kita tanya tadi mereka sudah punya proposal, maka proposal itu segera kita bawa untuk kita kaji lebih lanjut, untuk kita segera selesaikan di provinsi nanti. Nah, kemudian untuk tarif tol yang tinggi itu, ini karena ada efek yang bergandeng, dikarenakan salah satunya adanya awalnya galian C kita ini kan tidak boleh lagi. Jadi produksi pasir sangat berkurang sekali untuk Sumatera Selatan ini, sehingga sedikit banyaknya agak terpengaruh juga dengan kesediaan dan tersedianya pasir di untuk kontraktor jalan tol. Nah, akibatnya selanjutnya kontraktor jalan tol dalam pembangunan jalan tol itu mungkin terhambat, ya, sehingga jalan yang mestinya mulus sering terjadi bergelombang. Nah, ini tidak sesuai dengan tarif tol, pelayanan tarif tol dengan tarif tol yang tinggi tadi, sehingga supir-supir truk merasa lebih bagus memilih jalan biasa, jalan provinsi biasa. Itu. Kemudian untuk galian C itu sendiri, kenapa sekarang ini banyak berkurang? Ya karena memang harus berizin, dan izinnya ini ya sudah kembali ke pusat lagi. Jadi untuk mengurus galian C ini, izin-izinnya itu kembali ke pusat. Itu menjadi hambatan-hambatan dari para pengusaha galian C. Mungkin itu jawaban dari saya, tanggapan dari kami. Nah, yang untuk infrastruktur itu secepatnya kami akan tanggapi langsung kita bawa ke provinsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.